Rahayu, 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 teguh rahayu, hayu hamamayu, hayu ning bawono semesta menyusui kita. Salam adu sayang kamu. Kita sudah berada di lokasi Pondok Pesantren Usuluddin Bawang, Salaman, Kabupaten Magelang. Nah, ini kita berada di tempat yang rencananya akan kami gunakan sebagai leviologi laboratori. Jadi laboratorium untuk ilmu leviologi, jadi ilmu yang mempelajari hidup. Apa bedanya leviologi dan biologi? Biologi mempelajari makhluk hidupnya, kemudian kalau ekologi itu mempelajari sistem atau mempelajari ekosistemnya. Sementara kalau leviologi itu lebih banyak berkonsentrasi pada mempelajari hidup, terutama untuk manusia. Jadi bagaimana bertahan hidup, bagaimana biar kita terampil dalam hidup. Nah, hari ini kita mencari bibit-bibit ulama. Jadi kalau kata kawan itu Mas Tohar itu bilang kalau ulama itu ulam itu ikan, ulam itu bahasa Jawa. Mak itu kalau Mas Tohar itu mengartikan sungai, tapi dalam bahasa Arab itu mak itu jika di bahasa Indonesia kan menjadi air. Jadi kita habis menjaring bibit-bibit ulama ikan air. Kita menyelamatkan karena banjir itu juga mereka klenger ini klenger ya. Nah, ini kita pengen mengumpulkan semua jenis spesies ikan sungai. Syukur-syukur semua ikan air tawar kita punya. Nah, ini pelan-pelan kita mencari bibit ikan air. Ini juga salah satu bagaimana kita terampil dalam hidup, menyelesaikan kebutuhan hidup. Jadi tidak harus ketergantungan dengan uang. Kita butuh bibit-bibit ya kita cari. Jadi lebih mengandalkan keilmuan untuk hidup. Karena saya rasa tidak ada dalil atau ungkapan yang mengatakan pengen bahagia di dunia dengan uang, pengen bahagia di akhirat dengan uang, pengen bahagia di dunia akhirat dengan uang, nggak ada. Nah, kalau misalkan hidup itu untuk bahagia, adanya ya pengen bahagia di dunia dengan ilmu, bahagia di akhirat dengan ilmu, bahagia di dunia akhirat dengan ilmu. Karena saya pengen bahagia, saya membela ilmu. Nah, di sekolah keterampilan hidup Buku Cemar itu bukan jargon sebenarnya. Kalau sekolah biasa kan tuturi handayani. Jadi kalau di sekolah keterampilan hidup itu Aciktia Danu Suluk Hayuning Bawono. Jadi Aciktia itu ilmu pengetahuan, Danu itu penerang, suluk itu jalan, hayuning itu ya kemakmuran, ya kebahagiaan, ya keselamatan, bawono itu dunia. Jadi ilmu itu penerang jalan untuk hidup selamat, untuk hidup yang bahagia. Nah, kebetulan di Pondok Usuluddin sendiri menggunakan dasar pemikiran Trinitas. Nah, itu teologi, ekologi, humanisme. Jadi ini juga dalam melakukan ini juga kita berpikir soal bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan alam, bagaimana hubungan kita dengan manusia. Jadi untuk saat ini ikan-ikan yang sudah dibudidayakan, misalkan seperti melem, tawes, kemudian
tobro, ikan mas, atau ini yang sudah dibudidayakan, yang dulunya di sungai ada, kami rilis ke sungai. Nah itu bukan untuk sedekah ke sungai, tapi sedekah untuk manusia. Jadi sedekah itu tidak harus langsung. Nah itu hubungan tentang humanisme, karena kita hidup di bantaran sungai dan kita juga berpikir soal ekosistem atau ekologi, ya kita memikirkan termasuk ekologi di sungai. Dan kalau misalkan kita bicara spiritual, barang siapa merawat pohon, maka pohon itu akan bertasbih untuknya. Maka ketika kita memerdekakan binatang, binatang-binatang itu juga akan bertasbih untuk kita, akan berdoa untuk kita. Dan bagaimana mereka berdoa, yo itu dengan bahasa mereka, dengan tugas mereka, bagaimana beribadah pada Tuhan. Dan binatang, pohon-pohon itu tidak mempunyai tendensi. Nah ini semoga ini bibit-bibit ulama yang kita jaring ini nanti juga beribadah sesuai dengan tugasnya di kolam ini, dan syukur-syukur bisa menjadi ulama besar untuk indukan, menghasilkan bibit-bibit ulama. Ini makasih Mas Dohar, walaupun ilmu godak-gaduk, walaupun itu cocokologi, tapi itu membuka wawasan saya bahwa ketika banjir kita butuh menyelamatkan bibit-bibit ulama. Bahaya kalau kita kehabisan ulama. Padahal kalau ada segala macam persoalan, kita harus mendekat ke alim ulama. Nah ini salah satu cara. Nah ulama ini kan banyak proteinnya. Jadi kalau ada persoalan terus kita mendekat ke ulama, itu nanti kalau kita mengkonsumsi ulama ini, nah protein kan nambah, jadi kita tambah cerdas nanti. Dan ikan air itu secara psikologis kita juga akan ini ya, bisa menjadi treatment untuk mengendurkan saraf atau apa. Makanya orang-orang yang banyak berhubungan dengan ikan-ikan air, kemudian berhubungan dengan air, cenderung punya kecerdasan lebih. Seperti saya ini punya kecerdasan lebih karena saya sering mainan air. Jadi jangan malu-malu kekeceh, udan-udanan jangan malu-malu. Hujan-hujanan itu jangan malu-malu. Nah, itu tadi kembali ke bibit ulama yang butuh kita selamatkan. Ini kita dapat kepek, terus hampala. Tadi ini ada hampala, ini kecil dari kecil. Ini hampala ini lagi musim beranak ini. Mija. Ini hampala ini, palung. Ini palung. Nah, kita ini biar beradaptasi di sini. Jadi kalau mereka berhasil sampai besar, nah ini nanti keturunan mereka ini akan beradaptasi dengan kondisi air yang seperti ini. Nah, ini udang. Nah, kita membuat tatanan habitat habitat sungai. Apa lagi ya tadi? Oh ini kepiting, yuyu. Ini kalau saya masih kecil dulu sering nyari, ini namanya yuyu embur. Kalau lagi ganti kulit atau molting seperti ini sangat enak ini di pepes atau digoreng, ini enak. Tapi ini sebagian ulama itu mengharamkan, tapi ada yang menghalalkan. Nah, saya nggak tahu ya kenapa misalnya kepiting itu halal. Apakah karena besarnya? Padahal kan sifat hidupnya sama. Tapi kenapa kalau ini ada yang mengharamkan? Nah, saya nggak tahu itu alasannya. Mungkin ada yang ahli bak, mungkin kudune Gus bak dibahas Gus. Iki halal apa haram? Jadi biar saya nggak pusing, saya bukan ahli peke.
wong pekeh ruwet mumet. Oh, ini kayak closing closing ini sih. dan juga beruang. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Rahayu, rahayu, rahayu teguh, rahayu, hayu hamamayu, hayu ning bawono semesta menyusui kita. Salam aku sayang kamu. Kok anu loh? Patol dia biru.